keutamaan sabar di dalam atau di jalan Allah, di atas jalan Allah. Sabar teman-teman dalam berdakwah, sabar dalam memanggil orang lain. Ada orang subhanallah baru menasihatin istrinya atau suaminya atau orang tuanya 1-2 kali sudah dianggap nggak mungkin lagi, sudah susah, sudah nggak mungkin. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Tahu berapa orang yang masuk Islam? Ada yang tahu? Satu orang angkat tangan, saya mau kasih buku. Kasih buku yang paling besar. Hah? Salah. 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 Salah semua. Salah, lebih sedikit lagi. Lebih banyak dari itu. Salah. La haula wala quwwata illa billah. Salah, mau dekat. 15. Wah, 15 lebih sedikit. 150. Hampir, salah. Tadi sudah saya bilang 150 sudah dekat, ente turun 113. Siapa itu yang bilang 153? Mana yang ngomong? Kasih dia buku itu, 153 orang. Ini Riyadhus Shalihin yang paling besar. Kasih orangnya ya. Jangan dia ikut tengah jalan. Siapa tuh salah semua tadi. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Jadi Nabi SAW sabar 13 tahun berdakwah. Yang masuk Islam cuma 153 orang. Jumlahnya dibagi 2 pada saat itu. Ada yang di Mekah, ada yang di Ethiopia. Siapa yang tahu sekarang jumlahnya? Di Mekah berapa, di Ethiopia berapa? Dari 153. Banyak. Coba. Sebentar, berapa? Ahsan. Ya. 70 yang tinggal di Mekah, 83 yang hijrah. Kasih minhajul muslim. Gak ada gunanya weh. Jawaban yang benar. Nabi SAW sabar pada saat itu. Jadi kita harus sabar. Baru 1 tahun ikut pengajian sunnah, dakwai orang tuanya baru 1 bulan, udah putus asa. Jangan putus asa, sabar. Istrinya belum bisa pakai jilbab, dia juga baru ikut pengajian. Sabar dakwai. Sudah saya ceraikan aja Ustaz. Mau nikah sama akhwat yang lain. Dakwai. Siapa suruh dulu nikah dia tidak pakai jilbab? Sabar dakwai. Nabi Nuh AS berdakwah di dakwah istri. Nabi Nuh juga sampai mereka mati. Sabar dakwah, jangan buru-buru. Itu perlu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah fadilah sabar ini. Orang kalau disiksa teman-teman sekalian, ingat Nabi SAW dikatakan penyair, dikatakan penyihir, dilemparin ke orang muntah di leher beliau, sabar. Bila kalian disiksa, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita kalau dikorek kulit kita sedikit aja sama peniti atau sama pisau kecil sudah kesakitan. Gimana kayak Bilal tadi? Tapi tidak peduli. Ahad, pokoknya sabar. Allah menyebutkan tentang masalah sabar banyak dalilnya. Saya angkat beberapa saja. Di antaranya surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina ittaqaw. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, mereka bertakwa kepada Allah, patuh. Setiap orang di antara kalian yang berbuat kebaikan, kepatuhan di muka bumi ini, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Dan bumi Allah luas. Kalau susah beribadah di tempat, pindah tempat lain. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan yang tidak ada hisabnya. Tidak ada hisabnya. Dalil yang kedua, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad
wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apapun yang kalian miliki di dunia akan hilang, kalian akan tinggalkan. Dan apa yang dimiliki oleh Allah, yang Allah janjikan di akhirat pasti kekal. Dan pasti kami akan membalas orang-orang yang sabar mengejar apa yang Allah janjikan itu. Kami balas pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, as-sabrun nur, as-sabru nur. Sabar itu cahaya kehidupan. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada sesuatu yang dikaruniai oleh Allah untuk seorang hamba yang jauh lebih baik dan lebih luas untuk dia mengambil keputusan lebih baik daripada sabar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik masalah sabar, wajadna khaira hayatin wa akmaluha fis sabr. Kami menemukan, kata Umar, sebaik-baik kehidupan dan sempurnanya kehidupan itu di dunia ini dengan kesabaran. Kalau dihiasi dengan kesabaran, itu nikmat sekali. Orang caci maki ya sudah, orang ambil haknya ya sudah. Dia tetap menagih, tapi dia sabar. Sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, sabar, terima itu sebagai takdir Allah. Tidak usah perlu kesah sana sini, kecuali pada ahlinya misalnya. Kemudian juga ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Mathalus sabr minal iman kamathalir ra'si minal jasad." Perumpamaan sabar itu dari keimanan seseorang seperti ibaratnya kepala dari jasad. Jadi kalau antum tidak bisa sabar, teman-teman sekalian, dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, antum seperti manusia tidak berkepala. Ini statement Ali yang sangat mulia supaya orang fahami. Artinya cobaan akan datang lalui dengan kesabaran. Sabar sekali lagi, terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluarnya. Al-Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah tentang sabar, as-sabru ghina wa la yu'tihi Allahu illa ibadihi al-mukramin. Sabar itu kekayaan, harta yang luar biasa, dan Allah tidak berikan kecuali hamba-hambanya yang dimuliakan. Allah berfirman juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu itu, ekstra dicaci maki, ekstra sabar, ekstra tahan diri ini. Dan selalulah berjaga-jaga di perbatasan dari musuh, atau selalulah berjaga-jaga dari serangan musuh, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang menang. Penutupan dalam poin kedua masalah fadilah sabar ini adalah statement Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam buku beliau, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi beliau membagi 3 kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan pada Allah, hadir di majelis ilmu, puasa, sholat malam, haji, jihad, butuh kesabaran. Terima seperti takdir Allah, lalui, gitu kan. Kemudian beliau mengatakan sabar juga adalah menahan diri dari kemaksiatan serta menjaga darinya. Maksudnya jangan sampai terjerumus dalam maksiatan. Kita dapat teman-teman peluang setiap kita untuk berzina, untuk berdusta, untuk menipu orang, untuk merekayasa data, untuk apa saja mencuri. Semua kita pasti terlintas di hidupnya itu. Tinggal dia sabar, kontrol diri, nggak mau dia lakukan karena Allah haramkan itu. Dan ini tentu terjadi. Kita tahu pada Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan zina, tapi dia sabar, gitu kan. Begitu pula dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjaga perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah yang dialami berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Artinya, beliau ingin mengatakan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan harian. Jadi ada sakit, ada gangguan orang, kehilangan benda, orang utang gak bayar dan seterusnya. Ini butuh kesabaran. Sekali lagi sabar, terima takdir Allah, Allah lagi uji saya, kemudian ikhtiar cari jalan keluar.